Oke, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial mengenai cara membuat form dan membuat quiz. Nah, yang pertama kita tuh harus login terlebih dahulu Bapak Ibu. Login ke Office 365. Di Office 365 kita login, baru kita pilih form ya. Tunggu beberapa saat. Ya, di sini ada dua Bapak Ibu, ada form dan ada quiz. Nah, kalau quiz untuk membuat ujian, kalau form untuk membuat formulir. Nah, ini ada contoh-contoh form yang sudah saya buat. Nah, sekarang saya ingin membuat quiz terlebih dahulu. Nah, membuat quiz, kita masukkan judul quiznya, misalnya ujian ulangan harian. Ulangan harian. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kita bisa masukkan gambar, kita bisa cari logo, misalnya logo apa ya, sekolah. Nah, misalnya ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan harian. Loading harian, silakan kerjakan soal dengan benar. Itu perintahnya. Baru kita buat soal. Nah, ini misalnya di manakah ibu kota negara Thailand, misalnya Thailand Bangkok, Bangkok, Hanoi, kemudian Vietnam, kemudian Vietnam ya. Ho Chi Minh City, dan Manila. Nah, baru kita pilih Bapak Ibu jawaban yang benar. Misalnya jawaban yang benar ini Bangkok kan. Klik di sini, correct answer. Baru kita masukkan poinnya. Misalnya kita ingin membuat 5 pertanyaan, berarti satu soal tuh 20 gitu. Kemudian kalau ya ini kita centang require, artinya soal wajib. Ya, jadi siswa harus menjawab soalnya ya. Kalau enggak nanti dia bisa di skip nanti. Oke, baru soal kedua, ibu kota Amerika Serikat terletak di New York dan Los Angeles. Baru Las Vegas, Washington DC. Kemudian Washington DC, San Francisco. Ya, ini saya buat 5 juga. Oke, gitu ya. Jawaban yang benar adalah Washington DC. Kemudian memasukkan soal berikutnya. Di manakah
Dahulu kota Jakarta apa ya? Ibu kota negara Republik Indonesia terletak di Jakarta, dan sini Bandung, Surabaya, dan Medan. Satu lagi, Samarang. Jawaban yang benar adalah Jakarta. Maka kita pilih correct answer di sini. Nah, sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Satu soal lagi ya. Nah, kita juga bisa memasukkan soal matematika Bapak Ibu. Ini contoh saja ya. Berapakah? Hitunglah pecahan di bawah ini. Misalnya kita masukkan di sini mat. Masukkan. Misalnya pecahannya 4 per 3, 4 per 2 ditambah 1 per 2. 1 per 2 sama dengan berapa? 4 per 2 tambah 1 per 2 di 5 per 2. Dan jawaban yang benar kan misalnya ini ada 1 per 6 misalnya. Pilihan lagi baru kita masukkan 3 per 4. Masukkan lagi 7 per 8. Masukkan lagi 3 per 5. Jawaban yang benar kan 1 per 2 ya. Ini 2 setengah. Berarti kita masukkan di sini 1, 2, di sini 2 setengah. Ini jawaban yang benar kan? Nah, correct answer gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa juga memasukkan soal matematika ya. Gitu. Dan kita juga bisa masukkan soal esai. Misalnya, tapi soal esai ini soal yang pasti ya, dia jawabannya harus sama ya, harus harus tepat begitu. Kalau tidak nanti ini sistem akan bingung membacanya. Misalnya seperti tengah dimatikan saja. Hanya kerajaan pertanyaan yang pasti ya. Nah, ibu kota negara Filipina terletak adalah nah, ini kan jawabannya pasti Bapak Ibu. Manila. Oke. Misalnya dia huruf besar huruf kecilnya juga kan. Ada yang menjawab sama ya. Oke, require, coba saya tes ya. Review. Bangkok, Washington DC.
Jakarta 2,5 Manila. Submit. Oke, kita lihat 100 Bapak Ibu. Poinnya benar semua. Berarti bisa kan buat soal SA juga bisa. Itu asal tepat jawabannya ya. Jawabannya harus presisi ya Bapak Ibu ya. Jangan ada dua jawaban atau jawaban yang alternatif, nanti tidak terbaca oleh sistem. Dia jawabannya harus presisi. Nah, pilih jadi jawaban yang pasti-pasti begitu. Nah, ini Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan setting. Nah, setting tadi kan langsung terlihat poinnya berapa. Syarat ini udah 100 poin kan. Nah, gimana biar poinnya tidak terlihat? Karena kan nanti kan kawan-kawan misalnya kita mau bagikan ke murid-murid itu kan pasti dia nyontek ya, dia oh saya benar, saya dapat 100. Apa jawabannya tadi? Nah, begitu kan. Nah, jadi caranya gimana? Kita matikan aja show result automatically biar dia tidak tahu mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah begitu. Kemudian juga di sini ini kan pilihannya only people in my organization can respond. Artinya ini hanya orang-orang yang memiliki akun Office ya. Nah, tapi kalau nggak punya akun Office nggak bisa. Makanya kita buat anyone karena kan belum tentu kalau kita punya siswa kita punya akun Office semua, kecuali kalau memang udah dibuatkan dari sekolah ya satu paket begitu. Nah, bisa pakai ini. Nah, enaknya lebihnya apa? Kalau pakai ini dia bisa merecord nama Bapak Ibu. Kemudian responnya bisa cuma satu kali gitu. Jadi dia nggak bisa ngikutin ini sampai berkali-kali begitu. Nah, jadi kalau dia nggak punya akun, kita klik di anyone saja. Kemudian save respon. Nah, kalau kita checklist seperti ini, artinya respon bisa diterima. Tapi kalau tidak, maka link soal ini nanti nggak bisa dikerjakan. Nah, misalnya kita mau nanti soalnya tunggu tanggal 20. Tunggu tanggal 20. Nah, gitu. Nah, jadi tanggal 20 dikerjakan kan baru bisa dibuka. Misalnya gitu kan kita pengen buat. Jadi kita belum accept respon atau apa begitu. Maaf soal belum bisa dikerjakan sekarang. Tapi kalau kita pengen ini bisa langsung dikerjakan, kita klik saja accept respon. Ini start date-nya bisa diatur. Kapan mulainya gitu. Soal ini bisa dikerjakan kapan mulainya. Misalnya tanggal 17 jam 3. End date-nya misalnya dia tanggal 23 maksimal. Nah, kemudian juga ada shuffle question. Shuffle question ini soalnya bisa diacak Bapak Ibu. Baru customers thank you message. Nah, ini misalnya terima kasih sudah mengerjakan soal. Nilai sudah terekam. Gitu kan tadi kan customers thank you message-nya masih bahasa Inggris. Kita bisa juga ganti sesuai dengan keinginan kita. Gitu, ini di setting ya. Nah, tapi Bapak Ibu, karena ini soalnya ini mau kita klik ke anyone, maka nanti di file Excel-nya nanti nggak terdeteksi ini siapa yang mengerjakan. Nah, ini hasilnya kan bisa kita download di sini, pun in Excel. Tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya akun guru inovatif ya, makanya di sini terdeteksi email saya. Nama saya juga ada. Tapi bagaimana kalau dia tidak punya akun? Nanti Animos Bapak Ibu, dia tidak ada namanya di sini. Itu nggak ada namanya, nggak muncul. Jadi kalau udah punya akun bisa, cuma kalau belum punya akun nanti tidak terbaca namanya. Makanya kalau kita setting di sini anyone, maka kita harus mengisi nama ya, data diri. Isi data diri di sini.
Tambah lagi pertanyaan. Nama. Layar. Ini poinnya kosong kan ini kan nggak perlu poin. Ini kan hanya data diri ya. Kemudian kelas. Itu kelasnya juga layar, poinnya kosongkan. Nah, ini kita naikkan ke atas. Jadi yang pertama, ini jadi yang kedua. Oke, sudah ya. Nah, sini sudah ada nama dan ada 5 soal. Kemudian coba kita review. Nama kelas 2A. Ada juga kan, nggak mungkin benar semua kan Bapak Ibu ya. Hongkong, dari Hongkong. Submit. This form not started yet. Coba mana apa ini? Setting. Oh, pantesan jamnya di ini kan. Nah, bisa di setting ya. Jadi kalau jamnya kita setting ini, kita di sini bisa setting kapan soal itu bisa dikerjakan, kapan itu soal itu belum. Kalau di jamnya di sini kita setting belum jamnya Bapak Ibu, nanti soalnya nggak bisa dikerjakan. Tapi kalau memang sudah lewat dari jamnya, baru soal itu bisa dikerjakan begitu. Nama Rolin, kelas 2A misalnya. Mana ibu kota negara Thailand? Bangkok. Ibu kota Amerika Serikat terletak di Washington DC. Jakarta 2,5. Nah, ini coba salah. Ini misalnya Hong Kong. Submit. Nah, back. Saya bisa lihat. Nah, udah ada 2 respon kan? Oke. Oke. Nah, kelihatan di ini emailnya Animos ya. Namanya Rolin di sini. Nah, ini karena saya nggak karena tadi itu saya setting bukan guru inovatif. Ya, jadi anyone can respond. Artinya nggak mesti punya akun ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini bisa kita lihat di sini. Skor rata-rata, kemudian persentasenya, jawaban-jawaban, ada persentasenya ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini tutorial membuat quiz. Oke. Nah, kemudian saya akan memberitahu caranya meng-share atau membagikan quiz ini. Nah, tentu kan quiz ini kan biar bisa dikerjakan kan harus di-share ya linknya. Nah, kita klik share. Nah, di sini ada pilihan anyone with link can respond. Artinya, setiap orang yang punya link bisa merespon. Baik dia punya akun Office ataupun tidak. Tapi kalau kita pilih yang ini, nanti hanya orang yang punya akun Office saja Bapak Ibu. Only people in my organization can respond. Gitu. Nah, ini kita copy. Ya, kita copy. Nah, kita juga bisa scan barcode. Bisa kita download. Nanti bisa murid-murid scan barcode ini. Misalnya mereka mau scan dari handphone. Nah, kita tampilkan di layar proyektor misalnya kan. Nah, ini embed. Nanti akan saya jelaskan pada materi Sway. Nah, ini link dulu ya. Kita copy. Nah, baru kita di sini sederhanakan Bapak Ibu. Misalnya saya sederhanakan gg.gg. Masukkan di sini soalnya tadi. Misalnya customize link. Saya mau namanya Rolin tugas ujian 1.
Nah, saya buat. Udah jadi. Nah, ini nanti akan kita bagikan Bapak Ibu. Bisa kita copy ke WhatsApp ataupun mana di grup ya, bisa kita bagikan ke siswa-siswa. Begitu. Soal ini sudah bisa dikerjakan. Nah, itu penjelasan mengenai eh quiz ya. Itu quiz. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai eh form di sini. Form. Nah, form kita pilih sini, new form. Form ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk ini ya, formulir ya, misalnya formulir pendaftaran. Ini saya buat, misalnya pendaftaran. Pendaftaran siswa baru. Isilah data dengan benar. Baru ya saya buat ya. Ini bisa kita kasih gambarnya Bapak Ibu ya. Kita kasih misalnya gambar pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan kan. Masukkan di sini. Nah, add new. Nah, kita bisa pilih misalnya pertama. Nah, ini kita bisa buat namanya section atau bagian. Pertama misalnya section 1, section ini bagian ya Bapak Ibu ya. Data diri siswa. Silakan masukkan data sesuai kakak atau akta. Kamu terproses. Teks nama lengkap. Baru ini require biar dia wajib diisi. Kemudian di sini kita buat ya tempat lahir. Kemudian alamat. Tambah lagi. Nah, tanggal. Nah, kita bisa pilih Bapak Ibu ya. Coba saya jelaskan lagi. Add date. Nah, ini untuk mengisi tanggal. Misalnya tanggal lahir. Nah, nanti ada pilihan seperti ini Bapak Ibu. Nanti peserta yang mau mendaftar nanti dia akan bisa melihat tanggalan di gitu. Require juga. Kemudian saya buat section kedua. Section. Nah, ini di section kedua data orang tua. Orang tua siswa. Masukkan data sesuai kakak kartu keluarga. Oke. Soal yang pertama nama ayah dan nama ibu. Pekerjaan ayah. Nah, ini saya buat multiple choice misalnya petani, karyawan, guru, nelayan, misalnya ya contoh aja. Lalu apa lagi? Wira
swasta, pedagang. Oke, ini bagian untuk data orang tua siswa. Kemudian saya buat lagi, baru section terakhir yaitu hobi dan minat. Masukkan data sesuai dengan benar dan sesuai. Contoh saja Bapak Ibu ya. Misalnya, nah itu kan kalau kita mau hobi dan minat itu kan kalau bisa siswa itu kan kita lihat juga dia laki-laki atau perempuan. Ya makanya kita buat di sini pilihan jenis kelamin. Jenis kelamin. Misalnya laki-laki. Ini perempuan. Baru new lagi. Di sini choice. Nah, misalnya saya buat branching Bapak Ibu. Saya akan jelaskan branching. Nanti saya buat dulu pertanyaannya baru nanti akan saya jelaskan apa itu branching. Apakah kamu suka bermain bola? Ya, tidak. Terus lagi, apakah kamu suka bermain boneka? Ya, tidak. Nah, saya akan jelaskan branching. Nah, ini kan kalau siswa atau peserta yang mendaftar itu memilih laki-laki, maka dia akan tentu kan nggak mungkin kan dikasih pertanyaan apakah kamu suka bermain boneka gitu ya, gitu. Nah nanti tunggu saya buat satu lagi di sini section terakhir, data penunjang. Silakan unduh data penunjang untuk melengkapi pendaftaran. Oke, di sini nah saya akan jelaskan branching. Nah misalnya dia memilih laki-laki maka dia diarahkan ke pertanyaan bermain bola. Tapi kalau dia memilih perempuan maka diarahkan ke pertanyaan bermain boneka. Jadi nggak dua-duanya kan, nggak mungkin anak laki-laki bermain boneka kan dan anak perempuan bermain bola. Nah jadi bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya untuk memfilter agar pertanyaan ini bisa kita arahkan ke pertanyaan berikutnya dan bisa melewati pertanyaan yang tidak diperlukan. Nah ada fitur namanya branching. Saya jelaskan di sini. Add branching. Nah di pertanyaan 8 kan, kalau dia memilih laki-laki, berarti dia akan diarahkan ke pertanyaan bermain bola. Kalau perempuan dia diarahkan ke pertanyaan bermain boneka. Nah, kalau dia bermain bola, baru nanti dia diarahkan ke data terakhir ya, section 4. Kemudian gitu juga bermain boneka. Ya, dia diarahkan ke data penunjang section 4. Gitu. Mau dia jawab ya atau tidak, tetap ke arah sini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, coba saya tes dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah khawatir karena ini dia langsung tersimpan ya, otomatis.
Kalau Microsoft Form ini praktis, dia langsung tersimpan otomatis, jadi kita nggak perlu khawatir datanya hilang. Tempat lahir misalnya Lampung, alamat Lampung Sintang, tanggal lahir, nah kan. Nah, ini contoh saja, misalnya ini tahun 2008 misalnya. Nah, dia ini section pertama. Kalau dia sudah mengisi di section pertama, baru dia diarahkan ke section berikutnya. Nah, ya misalnya ini namanya A, B, C, D. Contoh saja, A, B, C, D. Kerjaan petani. Next. Kelamin laki-laki. Nah, langsung diarahkan ke pertanyaan bermain bola. Nah, jadi kalau yang perempuan diarahkan ke pertanyaan bermain boneka. Nah, berubah kan? Gitu. Tuh. Berbeda dia. Nah, baru kalau dia milih ini, nextnya langsung ke data penunjang. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data penunjang yang di section 4. Nah, yang pertama untuk membuat link, misalnya kan tentu kayak pendaftaran itu, ini Bapak Ibu dibutuhkan upload ya, upload kartu keluarga ataupun upload KTP ya, biasa sih kartu keluarga. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu sebenarnya ini caranya dia pakai file upload, tapi ini hanya dibuka oleh eh, apa namanya orang yang memiliki akun Office. Tapi kalau nggak punya akun Office, dia nggak bisa mengupload. Nah, jadi ini tidak kita pakai. Itu. Jadi ini kita menggunakan melalui request file. Nah, yang pertama kita buat dulu soal ya. Kemudian ini kita hapus saja. Require-nya nggak usah. Baru isi silakan download file kartu keluarga dengan klik tautan di bawah ini. Tuh, ini hapus saja. Kita masukkan untuk mengisi tautan, kita masukkan subtitle. Nanti kita masukkan di sini. Nah, kita buat dulu. Kita masuk ke OneDrive. OneDrive, tunggu loading. Baru sementara lagi loading. Nah, kita buat folder Bapak Ibu. Folder misalnya folder baru, upload file KK. Data upload file KK. Nah, create. Nah, di sini ya, mana tadi ya file. Ini. Nah, kita klik ya. Mana? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, baru nanti datanya ketika peserta mengklik tautan ini, maka datanya masuk ke sini. Ya, ke folder ini. Itu. Nah, jadi kita klik pilih folder yang ingin nanti menampung file yang diupload oleh peserta ya, ataupun pendaftar. Kita pilih request file. Kemudian kita tulis nama permintaannya apa, perintah permintaannya. Silakan upload KK Anda berupa file PDF atau gambar. Next, kayak gitu ya.
Nah, ini linknya udah dapat. Lalu kita copy dan kita masukkan di sini. Nah, coba preview. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ada immersive reader. Nah, jadi immersive reader ini Bapak Ibu mana lagi tadi ya? Form. Kok ada close tadi? Tunggu, Ibu, saya cari ininya. Nah, ini filenya. Nah, ini filenya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan melihat di preview. Seperti ini. Nah, saya akan jelaskan di sini immersive reader. Ketika kita klik ini, maka ini akan dibacakan. Begitu. Jadi ini fungsinya untuk ini Bapak Ibu, untuk peserta ataupun anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi Microsoft menyediakan immersive reader sehingga ketika diklik nanti ini akan terbaca ya, ada suara membacakan ini. Begitu. Itu fungsi immersive reader. Coba saya tes saja. Lengkap. Rolling. Tempat lahir Lampung. Alamat centang. Tanggal lahir. Contoh saja ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini laki-laki. Keluar pertanyaan bermain bola. Perempuan. Keluar pertanyaan bermain boneka. Ya. Next. Nah, langsung ini. Ketika diklik nanti maka akan muncul permintaan file begitu untuk mengupload ya. Nah, baru nanti di submit, kirim begitu. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Nanti filenya masuk ke sini, file yang submit itu masuk ke sini. Gitu. Oke, itu saja penjelasannya Bapak Ibu. Terima kasih atas